Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, bertemu kembali bersama Bu Ari dalam ruang belajar kimia. Anak-anak, Bu Ari pada kesempatan ini akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Nah, yang Bu Ari harapkan setelah anak-anak mempelajari bersama dengan Bu Ari materi tentang kesetimbangan kimia, maka anak-anak dapat menjelaskan konsep kesetimbangan kimia dalam suatu reaksi reversibel. Yang kedua, anak-anak diharapkan nanti mampu untuk bisa menentukan rumusan, sekaligus mampu menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Anak-anak juga diharapkan mampu untuk menentukan rumusan, sekaligus mampu menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Nah, anak-anak, untuk mempelajari tentang kesetimbangan kimia, maka mari kita amati persamaan reaksi sebagai berikut. Diberikan 4 macam persamaan reaksi. Persamaan reaksi pertama adalah reaksi gas metana dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Persamaan reaksi kedua adalah logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Persamaan reaksi ketiga adalah gas sulfur dioksida direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas sulfur trioksida. Persamaan reaksi keempat adalah reaksi peruraian barium oksida padat membentuk barium oksida dan gas oksigen. Anak-anak, dari 4 macam persamaan reaksi ini, yang anak-anak amati, yang anak-anak analisa, apakah keempat persamaan reaksi ini sama? Ternyata tidak tepat sekali analisa anak-anak. Ada 2 macam persamaan reaksi di sini. Persamaan reaksi atas, ini ternyata anak panahnya 1, hanya mengarah ke produk. Sedangkan persamaan reaksi yang bawah, ternyata anak panahnya 2, mengarah ke produk dan juga mengarah ke reaktan. Nah, anak-anak, reaksi yang dituliskan dengan anak panah 1, 2 contoh reaksi yang atas, ini yang disebut dengan reaksi irreversible atau reaksi yang berkesudahan, reaksi tidak dapat balik. Sedangkan reaksi yang bawah ini kita sebut dengan nama reaksi reversible atau reaksi dapat balik. Apa perbedaan kedua jenis reaksi ini? Pada reaksi irreversible itu reaksi berlangsung hanya dari satu arah saja, yaitu ke arah produk. Reaksi akan berhenti jika semua reaktannya telah habis. Nah, reaksi berkesudahan ditulis dengan simbol anak panah hanya mengarah ke kanan. Sedangkan pada reaksi reversible atau reaksi yang dapat balik, ini reaksinya ternyata mengarah ke produk dan mengarah ke reaktan. Artinya apa? Reaksi ini berlangsung 2 arah, di mana reaktan dapat membentuk produk dan produk dapat terurai kembali membentuk reaktan. Reaksi seperti ini tidak pernah berhenti. Reaksi berlangsung
terus karena komponen-komponen di dalam bereaksi ini tidak pernah habis. Reaktan membentuk produk, produk dapat terurai membentuk reaktan kembali. Reaksinya ditulis sebagai anak panah ke kanan dan anak panah ke kiri. Anak-anak, berbagai reaksi yang dapat balik ini yang kita pelajari sebagai reaksi reversibel, ternyata tidak semuanya bisa mencapai keadaan kesetimbangan. Untuk mencapai keadaan kesetimbangan, perlu syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Nah, ini pertanyaan kita. Kita cari tahu jawabnya. Apa syarat suatu reaksi untuk mencapai keadaan setimbang? Syarat pertama, reaksinya berlangsung dua arah atau reaksinya merupakan reaksi reversibel. Reaksi berlangsung pada sistem tertutup. Kemudian reaksinya bersifat dinamis. Artinya apa? Reaksi berlangsung terus-menerus. Perubahan mikroskopis bisa kita lihat terus, tetapi perubahan mikroskopis tidak terjadi. Nah, itulah syarat-syarat untuk mencapai kesetimbangan. Anak-anak, setelah kita tahu syarat-syarat untuk mencapai kesetimbangan, mari kita mengingat kembali keadaan atau menganalogikan seperti keadaan tubuh kita saat ini, di mana saat ini sering sekali terjadi hujan. Anak-anak, apa yang anak-anak lakukan jika anak-anak merasa kedinginan karena habis hujan-hujanan? Anak-anak menggunakan baju hangat. Untuk apa? Supaya tubuh anak-anak merasa kembali nyaman. Nah, ini sama yang terjadi dengan prinsip kesetimbangan anak-anak. Ternyata apabila pada suatu sistem itu kesetimbangannya terganggu, maka sistem itu akan melawan gangguan untuk menggeser kesetimbangan, mengembalikan sistem kesetimbangan itu kepada kesetimbangan awal lagi. Nah, karena adanya gangguan, maka sistem itu berusaha melawan gangguan untuk mengembalikan kepada kesetimbangannya semula. Artinya, ada faktor-faktor ternyata yang bisa mempengaruhi keadaan kesetimbangan, yang bisa menggeser sistem kesetimbangan. Apa saja faktor-faktornya? Sudah dipelajari ternyata oleh Henry Louis Leclerc. Nah, apa saja pengaruhnya anak-anak? Apa saja faktornya? Ternyata di sini ada konsentrasi. Bagaimana konsentrasi bisa mempengaruhi sistem kesetimbangan? Jika salah satu zat konsentrasinya diperbesar atau ditambah, maka reaksi akan menggeser kesetimbangan dari arah yang konsentrasinya diperbesar. Sebaliknya, jika konsentrasi zat diperkecil atau dikurangi, maka reaksi akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya dikurangi tersebut. Penggambarannya bisa Bu Ari tulis secara ringkas seperti ini anak-anak. Nah, sebelah kiri reaktan, sebelah kanan produk. Jika reaktannya ditambah,
maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Jika konsentrasi produk dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang dikurangi produk. Sebaliknya, jika konsentrasi reaktannya yang ditambah, jika konsentrasi reaktannya yang dikurangi, nah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang dikurangi. Hal ini sama berlaku jika konsentrasi produknya ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Perubahan konsentrasi mempengaruhi nilai K atau tetapan konsentrasi tidak. Tidak. Nilai K, tetapan konsentrasi akan berharga tetap. Nah, anak-anak, berikutnya apalagi yang mempengaruhi sistem kesetimbangan? Ya, ada tekanan. Bagaimana pengaruhnya? Sesuai dengan hukum Boyle, maka jika tekanan diperbesar, artinya ketika tekanan diperbesar, maka volume dari sistem itu diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah mol kecil. Jika tekanan diperkecil, sama artinya jika volume itu diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molnya besar. Anak-anak, analoginya seperti ini. Jika jumlah koefisien reaktannya lebih kecil daripada koefisien produk. Koefisien reaktan misal 1, koefisien produk 2. Nah, koefisien reaktan lebih kecil dari koefisien produk. Maka, apa yang terjadi jika volumenya diperbesar? Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk yang koefisiennya besar. Sebaliknya, jika tekanannya ditambah, tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan yang jumlah mol lebih kecil. Jumlah mol kecil itu bisa kita lihat dari jumlah koefisien reaktannya yang lebih kecil. Bagaimana jika koefisien reaktannya yang lebih besar? Nah, jika koefisien reaktan lebih besar dari koefisien produk, ternyata jika tekanannya ditambah, tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil yang mana tadi? Koefisien kecil ada di produk. Karena di sini jika jumlah koefisien reaktan lebih besar dari koefisien produk, artinya jumlah mol yang besar ada di kiri, jumlah mol yang kecil ada di kanan. Maka jika tekanan diperbesar, akan bergeser ke arah kanan, ke arah produk. Jika volume yang diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri, ke arah yang koefisiennya besar. Bagaimana dengan harga K? Terpengaruh tidak ya oleh tekanan dan volume? Tidak. Harga K, nilai K akan tetap besarnya. Tidak bertambah besar, tidak bertambah kecil. Apalagi yang bisa menggeser kesetimbangan? Ternyata ada perubahan suhu. Perubahan suhu kita harus mengingat kembali anak-anak bahwa reaksi kimia ada 2 macam.
apa saja? Ada reaksi yang terjadi endotermis, artinya reaksi yang menyerap kalor, ditandai dengan delta H-nya positif. Dan reaksi eksotermis nanti. Reaksi eksotermis itu reaksi yang bagaimana? Reaksi yang melepas kalor. Ditandai dengan delta H-nya negatif. Bagaimana perubahan suhu berpengaruh? Pada reaksi endotermis, delta H positif, kita nanti akan melihat di persamaan reaksi sebelah kanan produk ada delta H sama dengan positif. X kilojoule atau X kilokalori. Nah, maka jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, ke arah produk, ke arah reaksi ke arah bagian yang mengalami reaksi endotermis. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, ke arah bagian yang mengalami peristiwa eksotermis. Anak-anak, perubahan suhu mempengaruhi hargakah tidak? Ya. Nilai tetapan kesetimbangan dipengaruhi oleh suhu. Jika suhunya berubah, maka kesetimbangan akan berubah. Nah, bagaimana pada reaksi eksotermis, di mana delta H-nya negatif? Jika suhu diturunkan, tadi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang bagian yang mengalami eksotermis, yang melepas kalor, yang delta H-nya negatif. Bagian sebelah mana tadi? Sebelah kanan, bagian produk. Maka pada reaksi eksotermis, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Anak-anak, selain tadi konsentrasi, kemudian tekanan, volume, dan suhu, katalis bisa mempengaruhi kesetimbangan tidak ya? Penambahan katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi penambahan katalis hanya mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Baik anak-anak, mari kita coba pada soal ini. Pada reaksi peruraian uap air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen, di sini diketahui delta H sama dengan positif 242 kJ per mol. Nah, ada delta H positif. Artinya, jika delta H positif, ini kita menyebutnya ini adalah reaksi endotermis. Pada bagian produk mengalami reaksi endotermis, maka sebaliknya pada reaktan yang terjadi adalah eksotermis. Nah, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika suhu dinaikkan? Ingat kembali tadi anak-anak. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang endotermis. Reaksi endotermis pada persamaan reaksi ini itu terjadi di bagian reaktan atau produk. Maka jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah
kanan atau ke arah produk. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan menggeser ke arah reaksi yang eksotermis. Reaksi yang eksotermis ada di sebelah mana? Di sebelah kiri, ke arah reaktan. Nah, pertanyaan ketiga anak-anak. Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika ditambahkan H2? Kita lihat H2 ada sebagai produk ternyata. Artinya, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika produknya ditambah? Kesetimbangan akan bergeser dari arah yang ditambah. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Bagaimana kesetimbangan akan bergeser? Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika O2-nya dikurangi? O2 ada sebagai produk. Jika produknya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah yang dikurangi. Artinya, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Nah, pertanyaan terakhir anak-anak. Ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika tekanan diperbesar? Ingat kembali penjelasan tadi anak-anak. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molnya kecil. Nah, kita cek dulu. Sebelah kiri reaktan, ini koefisiennya ada 2. Di sebelah kanan sebagai produk, koefisiennya 2 dan 1. Maka jumlah koefisiennya ada 3. Nah, sebelah kiri jumlah molnya 2, sebelah kanan 3. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molnya kecil. Itu artinya kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah menuju ke reaktan. Baik anak-anak, ini contoh soal untuk pergeseran kesetimbangan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan cukup baik. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita memahami tentang pergeseran arah kesetimbangan, maka apa lagi yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan itu menyatakan hasil kali konsentrasi setimbang zat-zat di ruas kanan. Zat-zat di ruas kanan itu apa ya? Produk, betul. Dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri. Zat di ruas kiri adalah reaktan. Dipangkatkan koefisiennya. Akan mempunyai harga tetap pada suhu yang tetap. Nah, anak-anak menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc untuk reaksi A plus B menjadi C plus D dinyatakan sebagai
Kc sama dengan konsentrasi C pangkat koefisien kali konsentrasi D pangkat koefisien D dibagi konsentrasi A pangkat koefisien A kali konsentrasi B pangkat koefisien B. Anak-anak, untuk reaksi kesetimbangan ada dua macam. Ada reaksi kesetimbangan homogen dan ada reaksi kesetimbangan heterogen. Homogen itu artinya apa? Wujud zatnya sama. Sebagai contoh adalah reaksi gas nitrogen dengan gas oksigen menghasilkan gas nitrogen monoksida. Untuk kesetimbangan homogen, maka tetapan kesetimbangan pada konsentrasi tetap itu dinyatakan sebagai seperti ini. Anak-anak bisa melihat hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Bagaimana untuk kesetimbangan heterogen? Kesetimbangan heterogen itu apa ya? Kesetimbangan kimia di mana wujud zatnya berbeda, fase zatnya berbeda. Anak-anak bisa melihat di sana ada wujud zat es padat dan ada yang gas. Bagaimana menuliskan tetapan kesetimbangannya? Ternyata untuk persamaan kesetimbangan ini, tetapan kesetimbangan dituliskan sebagai Kc sama dengan konsentrasi CO2. Ya, anak-anak, pada kesetimbangan heterogen, ternyata wujud zat dalam keadaan padat dan dalam keadaan liquid atau cairan murni itu kita abaikan. Mengapa demikian? Karena pada wujud padat dan cairan murni, ternyata rasio jumlah molnya pada konsentrasi adalah konstan atau tetap tidak mengalami perubahan konsentrasi, sehingga kita tidak menuliskan pada tetapan kesetimbangannya. Zat yang berperan pada tetapan kesetimbangan heterogen adalah yang mengalami perubahan konsentrasi. Apa saja yang bisa mengalami perubahan konsentrasi? Yang wujud zatnya larutan, A kecil, Q kecil, atau dan gas, G. Baik, di sini diberikan contoh soal anak-anak. Dalam wadah bervolume 2 liter, terdapat 0,2 mol gas nitrogen, 0,3 mol gas hidrogen, dan 0,2 mol gas NH3 atau gas amonia dalam keadaan kesetimbangan. Maka harga Kc untuk keadaan setimbang pada reaksi N2 plus 3H2 menghasilkan dalam reaksi kesetimbangan 2NH3 itu dinyatakan seperti apa? Nah, anak-anak, untuk menuliskan tetapan kesetimbangan, maka yang kita perhitungkan adalah jumlah mol zat pada saat setimbang. Jumlah mol zat pada saat setimbang. Nah, ternyata pada soal ini jumlah mol yang diketahui di soal sudah dalam keadaan setimbang. Sehingga kita tidak perlu lagi menghitung molnya. Maka dari persamaan reaksi ini, nah, ternyata jumlah mol setimbangnya sudah diketahui. N2 0,2, H2-nya 0,3, NH
3-nya 0,2. Ini jumlah molnya. Maka untuk menentukan harga KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, ini kita menggunakan konsentrasi NH3 pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktannya ada N2 pangkat koefisien dan H2 pangkat koefisien. Konsentrasi artinya jumlah mol per volume. Volumenya berapa di soal ini? 2 liter. Ya, maka untuk konsentrasi NH3-nya 0,2 dibagi 2 liter. Pangkat 2 dibagi konsentrasi N2-nya berapa? 0,2 dibagi 2 pangkat 1. Konsentrasi NH3-nya 0,2 dibagi 2 pangkat 3. Konsentrasi H2 ternyata di sini bukan 0,2 tetapi 0,3. Konsentrasi NH3 0,2 per 2. Konsentrasi N2 0,2 dibagi 2. Konsentrasi H2 0,3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kita selesaikan satu persatu. Pangkat 2 itu artinya 0,2 dibagi 2 kali 0,2 dibagi 2. Dibagi 0,2 dibagi 2 kali 0,3 dibagi 2 pangkat 3. Pangkat 3. Anak-anak boleh menuliskan satu persatu seperti ini. Atau anak-anak boleh langsung menuliskan hasilnya. Anak-anak ternyata ada yang bisa kita sederhanakan di sana. Yang mana nih? Ada 0,2 dibagi 2, ada 0,2 dibagi 2. Nah, sehingga kita di sana memperoleh 0,2 dibagi 2 dibagi 0,3 kali 0,3 kali 0,3. 0,027 dibagi 2 kali 2 kali 2 8 sama dengan 0,2 dibagi 2 kali 8 dibagi 0,027. Ternyata kita bisa menyederhanakan nih. 8 dibagi 2 kita peroleh 4. 0,2 dibagi 0,2 kali 4 kita peroleh 0,8 dibagi 0,027 sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 1 dibagi 27 kali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 800 dibagi 27. Nah, anak-anak, kita sudah bisa mendapatkan harga KC. Ternyata harga KC-nya adalah 800 dibagi 27. Baik anak-anak, kita sudah bisa mencoba satu contoh soal. Satu contoh soal lagi agar anak-anak bisa lebih memahami untuk bisa menentukan KC. Dalam ruang 10 liter dipanaskan 2 mol nitrogen dan 5 mol hidrogen.
pada suhu 400 derajat Celcius, sehingga sebagian bereaksi. Nah, di sini ada kata-kata sebagian bereaksi, membentuk amonia menurut persamaan reaksi N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Setelah pencapaian kesetimbangan, terdapat 1 mol amonia. Nah, anak-anak, ternyata ini di soal terdapat dalam kesetimbangan baru ada 1 amonia. N2 dan H2 belum ada. Maka, langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah hitunglah dulu jumlah mol semua baik reaktan maupun produk dalam keadaan setimbang. N2 ditambah 3H2 dalam kesetimbangan menghasilkan 2NH3. Mula-mula terurai setimbang. Dalam ruang 10 liter dipanaskan 2 mol nitrogen, maka mula-mula ada 2 mol. Dan 5 mol hidrogen, mula-mula ada 5 mol. Setelah pencapaian kesetimbangan, maka ternyata setelah setimbang ada amonia 1 mol. Nah, berarti kita harus mengisi dulu berapa yang terurai ya. Anak-anak, produk di awal tidak ada. Untuk produk itu selalu bertambah, reaktan berkurang. Maka, semula tidak ada, hasil akhirnya 1. Berarti yang terurai di sini sebanyak 1 mol. Tidak ada, ditambah berapa hasilnya 1? Nah, ditambahnya hasilnya adalah 1. 1 ini untuk koefisien 2. Maka untuk N2 yang koefisiennya 1, berapa mol yang terurai? 0,5. Untuk H2 yang koefisiennya 3, maka berapa yang terurai? 1,5. Nah, sekarang kita bisa mengisi mol yang setimbang. 2 dikurangi 0,5, hasilnya 1,5. 5 dikurangi 1,5, hasilnya 3,5. Nah, anak-anak, sekarang kita bisa menghitung KC. KC sama dengan konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3. Sama dengan konsentrasi NH3 1, volumenya 10, 1/10 pangkat 2 dibagi N2 1,5/10 pangkat 1 kali 3,5 dibagi 10 pangkat 3. Sama dengan 1/100 dibagi 1,5/10 dikalikan 3,5 pangkat 3, 42,875 dibagi 1 nolnya 3. Sama dengan 1/100 kali 10
1, 2, 3 dibagi 1,5 kali 42,875 64,3125 sama dengan 100 dibagi 64,3125 sama dengan 1,55. Ya, untuk menghitung harga KC seperti ini anak-anak. Nah, semangat yuk. Kita lanjutkan lagi. Setelah harga KC, ya kita belajar tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Sama, tetapan kesetimbangan adalah hasil kali produk dibagi hasil kali reaktan pangkat koefisiennya. Hanya saja karena di sini tekanan kita tidak menuliskan dalam bentuk konsentrasi lagi, tapi dalam bentuk tekanan parsial masing-masing zat. Tekanan parsial produk dan tekanan parsial reaktan. Bagaimana menghitung untuk tekanan parsial? Nah, di sini ada contoh soal. Pada reaksi kesetimbangan PCl3 plus Cl2 menghasilkan PCl5, diperoleh data sebagai berikut. Oh, ternyata datanya sudah dalam keadaan setimbang. Kalau sudah dalam keadaan setimbang, kita tidak perlu menghitung lagi. Bagaimana menentukan harga KP? Maka langkahnya adalah tentukan tekanan parsial masing-masing zat, baik reaktan maupun produk. Untuk menentukan tekanan parsial, maka kita menggunakan tekanan parsial sama dengan mol zat dibagi mol total dikalikan tekanan total. Maka kita menghitung dulu. Di sini jumlah molnya PCl3 3, Cl2 3, PCl5 1. Itu artinya mol total sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 1. 6 ditambah 1, 7 mol total. Tekanan totalnya adalah 7. Sehingga tekanan parsial untuk PCl3 kita bisa hitung molnya PCl3 3 dibagi mol total kali tekanan total sama dengan 3 atm. Tekanan parsial untuk Cl2 sama dengan molnya Cl2 dibagi mol total kali tekanan total sama dengan 3 atm. Tekanan parsialnya PCl5 sama dengan molnya PCl5 dibagi mol total kali tekanan total sama dengan 1 atm. Setelah tekanan parsialnya bisa kita peroleh, maka kita bisa menghitung KP. KP sama dengan tekanan parsialnya. Tekanan parsialnya PCl5 pangkat 1 dibagi tekanan parsialnya PCl3 pangkat 1 dikalikan tekanan parsialnya Cl2 pangkat 1 juga sama dengan PCl5-nya 1, PCl3-nya 3, Cl2-nya 3 sama dengan 1 dibagi 3 kali 3, 1/9. Nah, begitu anak-anak untuk menghitung KP pada mol yang sudah diketahui dalam keadaan setimbang. Anak-anak bisa langsung menghitung.
Bagaimana kalau belum dalam keadaan setimbang? Kita coba pada soal ini. Dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol amonia terurai. Nah, pada keadaan setimbang, ternyata kita harus menghitung dulu. 2NH3 N2 gas plus 3H2 gas. Mula-mula terurai setimbang. Mula-mula amonia ada 5 mol. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. 2 mol NH3. Maka berapa NH3 yang terurai? 5 dikurangi berapa hasilnya 2? Ya, dikurang 3. Yang terurai amoniaknya 3 untuk koefisien 2. Maka untuk N2 yang koefisiennya 1, berapa yang terurai? 1,5. Maka berapa H2 yang terurai? 4,5. Kenapa 4,5? Karena koefisiennya 3. Nah, sehingga dalam keadaan setimbang, N2 terdapat 1,5 mol, H2 terdapat 4,5 mol. Sehingga kita sekarang bisa menghitung berapa mol totalnya. N totalnya sama dengan 2 ditambah 1,5 ditambah 4,5. Hasilnya adalah 2 ditambah 1,5 ditambah 4,5. Ternyata kita peroleh di sini hasilnya adalah 8 mol. Baik. Tekanan totalnya di soal ternyata diketahui sebesar 2 atm. Baik, 2 atm. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bisa menghitung berapa tekanan parsial masing-masing zat, baik reaktan maupun produk. Nah, kita hitung dulu tekanan parsial dari NH3. PNH3 sama dengan molnya NH3 dibagi mol total kali tekanan total sama dengan 4/8 atm. Tekanan parsialnya N2 sama dengan 1,5/8 kali 2 sama dengan 3/8 atm. Tekanan parsialnya H2 sama dengan 4,5 dibagi 8 kali 2 sama dengan 9/8. Nah, setelah kita dapatkan nilai tekanan parsial dari masing-masing zat, maka kita bisa menghitung nilai dari Kp. Kp sama dengan P. N2 pangkat 1 kali P-nya H2
pangkat 3 dibagi P-nya NH3 pangkatkan 2. Sama dengan P-nya N2, 3/8. P-nya H2, 9/8 pangkat 3 dibagi P-nya NH3, 4/8 pangkat 2. Sama dengan 3/8 dikalikan 9 pangkat 3, 729 dibagi 8 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 2 sama dengan 3/8 kali 729 dibagi 512 kali 64 dibagi 16. Ada yang bisa kita sederhanakan tidak ya? Delapan dengan 64, ini kita bisa dapatkan angka 8. Kemudian mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Oke, 8, 16, 2. Maka kita dapatkan di sini 3 kali 729, 2187, 512 kali 2, 024 dibagi 2,14. Oke anak-anak, ini contoh untuk menghitung KP. KC tadi sudah, KP sudah. Apakah ada kaitan antara KP dengan KC? Kita cek. Ternyata ada relasi antara KC dengan KP. Apa relasinya? Berdasarkan hukum gas ideal, diuraikan di sini, maka di sana didapatkan bahwa KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. R ini apa? R adalah tetapan gas ideal. T-nya apa? Suhu pada derajat Kelvin. Delta N-nya apa? Delta N-nya adalah selisih koefisien produk dan koefisien reaktan. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Diberikan contoh soal. Suatu keseimbangan mempunyai harga KC 1,1 kali 10 pangkat 7 pada suhu 700 derajat Celcius. Untuk reaksi 2H2 gas plus S2 gas menghasilkan 2H2S gas. Berapakah nilai KP? Nah, dari relasi yang tadi kita dapatkan KP sama dengan KC dikalikan
R kali T pangkat delta N. KC sudah diketahui di soal 1,10 kali 10 pangkat 7. R tetapan gas ideal 0,082. T adalah suhu dalam derajat Kelvin. Maka T sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Sehingga di sini didapatkan T-nya adalah 973. Pangkat delta N. Delta N-nya apa? Selisih koefisien produk. Koefisien produknya 2 dikurangi koefisien reaktan. Koefisien reaktannya 2 dan 1. 2 tambah 1 sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Pangkat negatif 1 sama dengan 1,10 kali 10 pangkat 7. Pangkat negatif 1 itu artinya 1 per dibagi 0,082 kali 973. Sama dengan 1,10 kali 10 pangkat 7 dibagi 79,786 sama dengan 0,01,38 kali 10 pangkat 5. Nah, anak-anak, ini menyelesaikan soal yang berkaitan antara KP dan KC. Nah, sekarang anak-anak mengingat kembali tentang derajat disosiasi yang sudah pernah kita pelajari sama-sama ketika kita ada di kelas 10 pada bab stoikiometri. Apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi adalah mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut ini. PCl5 terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Bila dalam ruang 2 liter, terdapat 8 mol gas PCl5 yang berdisosiasi sebanyak 75%, tentukan besarnya harga tetapan kesetimbangan. Tentukan besarnya harga tetapan kesetimbangan. Ingat, harga KC kita hitung ketika jumlah molnya berada saat setimbang. Nah, maka kita harus menghitung dulu jumlah mol pada saat setimbang. Pada reaksi PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2. Mula-mula terurai setimbang. Mula-mula PCl5-nya ada 8. Kemudian berdisosiasi 75%. Ingat tadi alfa sama dengan mol zat mula-mula dibagi mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. 75% sama dengan mol zat terurai dibagi 8. Maka mol zat terurai sama dengan 75%-nya 8, 6 mol. Terurainya 6, maka setimbangnya 8 dikurang 6, 2. 6 untuk koefisien 1, maka untuk PCl3 yang koefisiennya 1 juga 6, maka untuk Cl2 yang koefisiennya 1
juga 6. Maka jumlah mol setimbang untuk PCl3 adalah 6. Untuk Cl2 adalah 6. Nah, setelah ini anak-anak baru kita bisa menghitung harga Kc. Kc sama dengan konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl5 sama dengan konsentrasi PCl3 mol dibagi volume. Cl2 mol dibagi volume. PCl5 mol dibagi volume. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Maka diperoleh nilai Kc-nya adalah 9. Nah, anak-anak, contoh soal untuk derajat disosiasi sudah bisa kita selesaikan. Apa gunanya kita belajar tetapan keseimbangan? Dengan membandingkan tetapan keseimbangan dengan tetapan keseimbangan pada hitungan, maka kita bisa menentukan ke arah mana kesetimbangan akan bergeser. Jika hasil kali hitungan dari hasil kali konsentrasi perbandingan rasio konsentrasi produk dan reaktan itu lebih kecil dari harga tetapan kesetimbangannya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Jika besarnya rasio perbandingan itu lebih besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Nah, ketika kita mengetahui makna harga tetapan kesetimbangan itu untuk apa? Untuk menentukan jumlah mol reaktan dan produk yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, anak-anak, setelah anak-anak tadi bisa menentukan rumusan dari tetapan kesetimbangan baik Kc maupun Kp, juga kita sudah berlatih menghitung. Maka semoga tayangan ini bermanfaat, semoga anak-anak bisa memahami tentang kesetimbangan kimia. Terima kasih anak-anak yang hebat sudah bersedia untuk menyaksikan tayangan video ini. Anak-anak, Bu Ari akhiri tayangan ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada tayangan berikutnya di pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya anak-anak. Selamat belajar dari rumah masing-masing. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.